Guys, satu dunia sekarang ini tahu apakah yang berlaku konflik di antara Ukraina dan juga Rusia yang berlaku sekarang. Di mana dikatakan makin tegang, di mana Ukraina melibatkan Indonesia. Uish. Hello guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel ataupun yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan sepenuhnya kepada Musa Channel dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah sekarang, yang sentiasa memberi sokongan sepenuhnya kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi untuk kita buat video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan makin tegang guys, di mana dikatakan Ukraina mahu melibatkan Indonesia. Uish, biar betul guys. Jom kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun jom kita layan dulu guys. Jom. Apa yang terjadi guys? Apakah betul Ukraina mau melibatkan Indonesia di antara konflik yang berlaku di antara Ukraina dan juga Rusia? Ini adalah Kolonel General Mikhail. Apa nih guys? Oke, ini adalah channel Bagi-Bagi guys. Mantap. Jom sama-sama kita tengok. Rusia turunkan tentara untuk bebaskan sandera, termasuk dua WNI yang terjebak di dalamnya. Warga negara Indonesia Halo guys, sahabat berada Bagi-Bagi. di Ukraina. Rusia turunkan 16.000 tentara bayaran Suriah untuk hadapi separatis Ukraina demi menyelamatkan sandera warga negara asing, termasuk dua WNI di dalamnya. Bila informasi itu benar, kira-kira apakah TNI akan dilibatkan dalam misi penyelamatan dua warga negara Indonesia seperti kasus kemarin, di mana TNI Angkatan Udara terjunkan pasukan khusus Sat Bravo 90 Kopaska? Sebelum kita melanjutkan ketegangan ini, mari kita dengarkan pidato Komandan Putin berikut. Расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет Sahabat Bagi-Bagi, Paman Putin telah menyetujui penggunaan tentara bayaran yang didatangkan dari Timur Tengah, khususnya dari Suriah. Lebih dari 16.000 pasukan berani mati akan mendukung Rusia dalam menghadapi perang di Ukraina, seperti yang dilansir dari FIFA Militer dari The Guardian. Suriah. Wow. Sikap ini diambil Rusia pasca NATO mengambil tindakan dengan mengirimkannya 30.000 pasukan veteran yang terlatih perang di Timur Tengah. Selain itu, yang menjadi pertimbangan Rusia adalah pasca ribuan warga asing disandra oleh kelompok radikal Ukraina, termasuk dua WNI di dalamnya. Menurut jenderal dari Rusia, Kolonel Mikhail Midzinse, kelompok bersenjata Ukraina yang bernama Batalion Nasionalis menembaki warga sipil karena diduga mereka terlibat dan mendukung Rusia, seperti yang dilansir oleh Tribun berikut ini. При этом речь идет о районах обстрелов, непосредственно находящихся или прилегающих к предполагаемым гуманитарным коридорам. Menuduh mereka terlibat dengan Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui, TNI kita bersikap cepat dalam tugasnya untuk menyelamatkan warga Indonesia yang disandra, di mana seperti kasus pembajakan di Thailand, Somalia dan Filipina, dan yang terdekat pada penyelamatan evakuasi WNI oleh pasukan khusus Sat Bravo 90 Kopaska yang hanya 9 orang yang dikirim untuk menjemput 80 warga negara Indonesia. Tapi kali ini berbeda ceritanya.
ada 2 WNI ditahan oleh pasukan terlatih Batalion Nasionalis dari Ukraina sebagai sandera di kota Karnikov yang disampaikan oleh pihak Rusia. Apakah TNI akan bertubrukan bila kedua warga Indonesia terancam dan pihak separatis enggan melepaskan warga negara Indonesia? Sahabat bagi-bagi, TNI adalah pasukan elit negara Indonesia. Kiprahnya tidak diragukan lagi, baik secara individu maupun tim. Dunia mengakui setiap penyanderaan warga negara Indonesia selalu mulus dan sukses dibebaskan oleh pasukan khusus kita. Seperti yang terjadi di Kongo, Thailand, Somalia, bahkan sampai ke Filipina. Tetapi yang kali ini berbeda ceritanya, karena pihak Ukraina memiliki basis dukungan ormas yang sangat kuat di belakangnya, yaitu ormas NATO. Bila salah sedikit saja, bentrokan mungkin akan meluas dan melibatkan banyak negara di balik sokongan atau backingan gerakan separatis tersebut. Apakah Indonesia siap walau kita punya pasukan warna-warni yang melimpah? Ataukah ini hanya propaganda Rusia untuk menarik banyak negara terlibat karena pemerintah kita mengklaim pihak yang disandra hanya terjebak dalam pertempuran tersebut? Apa yang berlaku nih guys? Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Jenderal Rusia yang berbohong bahwa banyak WNA dan WNI yang tertawan? Ataukah informasi pemerintah kita yang belum update? Mari kita bahas di kolom komentar. Terima kasih, admin pamit undur diri. Wassalam. Thanks for watching guys. Putin. Guys, kalau kita tengok konflik yang berlaku di antara pihak Rusia dan juga pihak Ukraina berlanjutan guys, masih lagi berlanjutan sehingga hari ini. Tapi kalau kita tengok Ukraina, apa yang ada di belakang Ukraina, kalau kita tengok NATO merupakan boleh dikatakan yang menguasai dunia pada ketika ini. Dan kalau kita tengok NATO sedang mengulurkan bantuan kepada Ukraina. Dan itulah sedikit kalau kita tengok apa yang berlaku di antara Ukraina dan juga pihak Rusia sekarang. Dan peperangan masih lagi dilanjutkan. Belum ada kalau kita tengok unsur-unsur keredaan di antara peperangan di antara kedua-dua belah negara ini. Dan dikatakan NATO mencampur tangan. Jadi konflik peperangan ini akan berlanjutan. Kita tidak tahu sampai bila redanya peperangan di antara kedua-dua belah negara ini, sebab banyak lagi negara-negara yang telah join di antara kedua-dua peperangan ini. Tapi guys, kalau kita tengok main tajuk utama kita pada kali ini adalah dikatakan warga negara Indonesia yang berada di Ukraina telah pun ditangkap sendiri oleh pihak ketenteraan di Ukraina. Di mana dikatakan warga negara daripada Indonesia yang berada di Ukraina itu yang ditahan oleh ketenteraan Ukraina sendiri, dikatakan warga negara Indonesia itu berpihak kepada Rusia. Sebab itulah mereka menahan warga negara Indonesia itu di Ukraina. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana berita ini boleh pergi guys. Tapi dalam hal yang berlaku ini, TNI di Indonesia tidak duduk diam guys, di mana Indonesia telah mengirimkan beberapa pasukan elit daripada TNI Kopassus di Indonesia untuk dikirimkan khas dan diterbangkan ke Ukraina, dikatakan untuk dalam satu misi menyelamatkan dua warga negara Indonesia yang berada di sana. Tapi guys, apa yang mampu untuk kita katakan sekarang ni, kita doakan semoga dua warga negara Indonesia yang berada di Ukraina itu agar terselamat dan tidak ada apa-apa berlaku di apa yang berlaku di Ukraina sekarang. Dan yang paling penting, kita doakan kesejahteraan dan keamanan di antara negara-negara yang berlaku peperangan pada ketika ini. Dan kita doa agar peperangan ini agar segeralah guys tertutup dan segeralah berhenti. Sebab banyak sekali implikasi-implikasi buruk yang akan mendatang mungkin dalam masa terdekat jika peperangan ini diteruskan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi tekan dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.